Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita masih sehat. Kita akan terus untuk memberikan masukan di dunia maya untuk kepentingan anak bangsa Indonesia. Kita akan masih terus membahas numerik sampai pada bagian yang saya anggap cukup, baru nanti kita akan membahas ke masalah yang lain. Pada hari ini kita akan membahas tentang least square regression, regresi linear dengan menggunakan kuadrat terkecil. Jadi pada pembahasan ini kita akan membahas bagaimana ceritanya ketika kita punya data yang banyak, kemudian kita ingin mendapatkan regresinya, dan pada saat ini kita bicara yang linear, regresi linear, karena nanti akan ada regresi yang tidak linear gitu, yang polinomial maupun yang berganda gitu ya. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya, ke slide selanjutnya. Misalkan ada beberapa titik gitu, X adalah data input, Y adalah data output. Nah, ketika kita berbicara fisis ya, kalau kita berbicara matematis, maka X dan Y ini mungkin hanya bermakna sebagai sesuatu yang berisi angka begitu ya. Sementara ketika kita berbicara fisis, maka X itu adalah variabel bebasnya atau sesuatu yang diinputkan, sesuatu yang diisikan. Jadi X itu bisa berapa saja begitu. Sementara Y itu adalah hasil atau output begitu. Jadi Y ini tidak bisa berapa saja. Y ini adalah sesuatu yang dihasilkan dari sebuah persamaan antara X dan Y begitu. Jadi Y ini disebut dengan variabel terikat, X ini disebut dengan variabel bebas. Jadi X bisa berapapun dan Y bisa berapapun. Nah, ini pemahaman fisisnya begitu, sehingga nanti ketika kita mendalami regresi linear, kita bisa memahami secara fisis bahwa sebenarnya kajian fisisnya seperti apa, kenapa regresi ini bisa dilakukan, dan pada saat ini kita sedang membahas yang berbentuk linear, dipaksa dalam bentuk linear. Oke. Jika kita ingin mendapatkan hubungan linear antara masukan dan keluaran, jadi kalau misalkan ini adalah masukan, ini keluaran, ini input, ini output, begitu, maka kita perlu membuat garis linear di antara semua titik tersebut. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu hubungan ya, kita ingin tahu hubungan antara X dan Y, dan kita menganggap bahwa hubungannya itu adalah linear, begitu, maka bentuk jadi hubungan linear itu artinya persamaan garis lurus begitu ya. Jadi dengan demikian kita berpikir, oh berarti kalau begitu di data ini akan ada garis lurus, karena kita sedang mencari hubungan linear antara X dan Y, atau kita mencari tren antara X dan Y. Tren itu digambarkan dalam bentuk garis lurus begitu, karena kita menganggap bahwa dia persamaannya linear. Nah, ini. Jadi jika kita ingin mendapatkan hubungan linear antar data masukan dan keluaran, maka kita harus mendapatkan atau akan membayangkan bahwa garis hijau ini adalah garis yang menjadi penghubung antara inputan dan outputan atau masukan dan keluaran. Garis hijau ini. Begitu. Oke. Nah, kita perlu mendeteksi cara error tiap titik dengan garis hubungan linear antara data masukan dan keluaran. Nah, kita tadi sudah membayangkan bahwa kita ingin mendapatkan hubungan linear antara masukan dan keluaran. Nah, bahasa mendapatkan hubungan linear masukan dan keluaran itu
adalah garis hijau ini. Sementara kita punya data, anggap saja ini misalkan datanya banyak, mungkin sekarang kita anggap kita punya data 4. Nah, data ini kan tidak nempel di hijau, harusnya karena hijau ini adalah trennya, hijau ini adalah hubungan antara X dan Y, maka harusnya semua titik ada di sini. Nah, berarti di sini tidak nempel di hijau, ini tidak nempel di hijau, ini tidak nempel di hijau, dan ini juga tidak nempel di hijau, berarti ada error. Begitu, ada error di sini. Nah, errornya bagaimana? Yuk kita ngecek. Kita perlu mendeteksi cara error. Jadi kita harus mendeteksi ini errornya seberapa banyak, ini errornya seberapa besar, ini errornya seberapa besar, ini errornya seberapa besar. Nah, ini errornya. Errornya dihitung dari skala Y. Errornya dihitung dari sumbu Y. Errornya dihitung dari jarak Y. Begitu. Kenapa begitu? Ya, karena memang Y ini adalah variabel outputnya. Begitu ya. Y ini adalah variabel outputnya. Errornya bukan dihitung dari X begini. Bukan. Errornya itu dihitung dari Y. Gitu, dihitung dari Y. Kenapa? Ya, karena memang outputannya adalah Y. Arti filosofinya adalah kalau seperti ini adalah titik 3 ini kurang E3 terhadap seharusnya, karena yang hijau ini adalah konsep seharusnya. Jadi yang hijau ini adalah yang harusnya menjadi hubungan antara X dan Y. Begitu. Nah, yang 4 ini kurang E4, yang 2 ini kelebihan E2 gitu dengan Y-nya. Sementara yang 1 ini kelebihan E1. Begitu. Jadi kebetulan di 4 titik yang ada ini error semua. Ini kelebihan Y sebanyak E1, ini kelebihan Y sebanyak E2, ini kurang. Y-nya kurang tinggi. Jadi Y-nya cuma segini. Jadi ini Y-nya kurang tinggi, kurang E4. Ini Y-nya kurang tinggi, ini kurang E3. Begitu. Oke, jadi kita sudah bisa mendapatkan bahwa error itu adalah selisih Y, selisih searah sumbu Y antara titik itu dengan garis ideal, garis idealisasi kita. Nah, kita sudah sepakat tadi ya, kita sudah mendefinisikan bahwa error itu adalah Y titik itu dikurangi dengan Y garis. Jadi error itu ya ini ya, E1, E2, E3. Itu Y titik ini dikurangi dengan Y garis. Y garisnya ada di sini. Sementara ini Y garisnya ada di sini. Gitu. Jadi ini error ini adalah Y titik kurang Y garis. Nah, bagaimana di bawah? Sama, ini nanti hasilnya negatif. Jadi dia kurang. Jadi kalau misalnya E-nya ini nilainya negatif berarti dia kurang tinggi. E-nya positif berarti dia ketinggian. Begitu. Oke? Nah, di sini kita sudah punya pijakan bahwa error itu adalah Y min Y garis. Kemudian kita tahu bahwa persamaan garis itu kita sudah sangat paham bahwa persamaan garis itu Y sama dengan mx per t. M itu adalah gradien, C itu adalah konstanta. Yang biasanya konstanta itu adalah titik ini ya. Di titik mana dia menabrak sumbu Y. Begitu. Jadi garis ini adalah persamaan ideal dari garis hijau. Jadi garis hijau itu persamaannya pasti mx plus c. Begitu. Nah, kalau misalkan ini Y garis ini kita substitusikan dengan ini, maka kita bisa mendapatkan E1 sama dengan Y1, EI sama dengan YI minus MXI, karena ini X-nya sudah tertentu, begitu, MXI plus C. Nah, ini sebenarnya substitusi dari sini ke sini saja. Oke. Nah, agak berbeda ya. Jadi ketika kita sudah mulai membahas least square regression. Jadi ketika kita berbicara least square, jadi kuadrat terkecil ya, regresi dari kuadrat terkecil, maka ketika ini kita kuadratkan, maka sebenarnya dia sudah berubah menjadi kotak bujur sangkar gitu.
yang tadinya garis, itu yang tadinya ini garis, ketika kita sudah mulai menghitung konsepnya, konsep regresinya itu dengan menggunakan least square, artinya ini E-nya ini sekarang tidak berbentuk garis. Memang ada sebuah metode yang dimana yang dicek itu dalam bentuk garis atau dalam bentuk satuan angka. Sementara ketika kita memilih bahwa yang dianalisa adalah residu kuadrat, maka residunya menjadi bujur sangkar, langsung berubah menjadi bujur sangkar gitu ya. Jadi konsekuensi ini, kalau misalkan ini kita kuadratkan, maka dia menjadi bujur sangkar, dia langsung berubah menjadi bujur sangkar. Karena ini dengan ini sama, berarti kan luasannya ini adalah E kuadrat, begitu ya. Jadi konsekuensinya ini semua harus dikuadratkan juga, begitu. Nah, panjangnya ini berapa? Panjangnya ini adalah E, atau panjangnya ini berapa? Adalah YI min MX plus C ini. Panjangnya ini. Jadi karena ini dengan ini sama, maka dia menjadi kuadrat. Jadi ini adalah bujur sangkar, bujur sangkar, bujur sangkar. Oke, nah sekarang permasalahannya bagaimana kita menghitung bagaimana sumbu ini yang paling optimum. Maksudnya begini, ketika kita menghitung errornya itu adalah angka E1, E2, E3, E4, apakah akan berbeda kalau misalkan kita menghitung errornya adalah kotak-kotak ini? Ya sebenarnya secara matematik sama, tinggal E-nya diganti E kuadrat begitu. Tapi secara fisik yuk kita akan amat lebih jauh. Jadi intinya kita punya error sekarang, bentuknya sudah diubah menjadi bentuk bujur sangkar, error bujur sangkar. Kita akan mencoba melakukan least square. Jadi artinya kotak ini diperkecil. Jadi yuk kita bagaimana caranya mengubah garis biru ini ke kiri, ke kanan, naik, turun dan sebagainya, ini yang ujungnya naik turun, supaya ini paling kecil. Karena ketika ini dinaikkan ke sini, maka ini menjadi akan makin gede karena memang ini jadi makin jauh. Jadi ketika ini ke sini, ini jadi garis hijaunya di sini, jadi dia menjadi makin gede, ini makin kecil, ini menjadi makin gede juga gitu. Ini menjadi makin gede juga, oke. Kemudian kalau kita turunkan ke sini gimana? Ini menjadi makin mengecil, ini menjadi makin gede. Nah, kita harus mencari seberapa ini paling optimum gitu ya. Oke, kita next. Nah, ini akhirnya jadi kita menjumlahkan jumlah error gitu ya, error dalam bentuk kuadrat. Gitu, error kuadrat. Jadi seperti ini. Total error dalam bentuk kuadrat itu adalah kotak biru, hijau, merah dan kuning. Kita punya biru, hijau, merah, dan kuning. E1, E2, E3, dan E4. Gitu. Kita harus mencari ini harus sekecil mungkin, sedikit mungkin. Gitu. Jadi jangan makin gede berarti kan makin nggak cocok gitu ya. Jadi makin jelek, regresi kita makin nggak sesuai gitu. Kebutuhannya adalah membuat besaran kotak yang ada menjadi sekecil mungkin. Jadi ini ya, hijaunya diperkecil, merahnya diperkecil. Jadi ketika kita mengubah garis, maka kemungkinan merahnya akan besar, tapi ini mengecilnya banyak. Nah itu yang akan kita pilih gitu, dan seterusnya. Jadi yang penting penjumlahan totalnya, bukan mengecilkan kuning saja, bukan mengecilkan hijau saja, tapi penjumlahan semua kotak ini menjadi benar-benar makin mengecil semua. Untuk itu perlu membuat garis hijau diatur sedemikian rupa agar didapat luasan yang paling kecil penjumlahan. Jadi supaya luasan yang paling kecil, maka kita jungkit-jungkitkan dari garis hijau tadi ini. Bagaimana garis hijau tadi ini dinaikkan, diturunkan dan sebagainya. Nah, karena garis hijau tadi itu persamaannya adalah ini, sementara garis hijau itu sifatnya yang menentukan adalah M dan C. M itu adalah gradien itu menentukan kemiringan, C itu menentukan di titik mana dia. Jadi ketika ini garisnya naik turun begini, C yang akan menentukan. Jadi ketika ini dinaikkan sedikit bisa. Jadi tetap M-nya itu kemiringan ya. M-nya tetap di sini tapi C-nya dinaikkan. Berarti ini garisnya digeser. Kalau misalkan kita menghitung M, maka ini dijungkitkan ke berlawanan jarum jam atau searah jarum jam. Gitu ya. Nah, jadi yang perlu diubah adalah M dan C. Begitu. Nah, sekarang kita mencari
M yang pas berapa, C yang pas berapa, ya kita menggunakan logika matematik sederhana saja, bahwa ketika kita mencari titik optimum maka kita akan melakukan diferensial. Gitu. Diferensial dari mana? Diferensial dari jumlah total ini dong. Ya, gitu. Jadi jumlah total ini ketika didiferensialkan terhadap M, maka kita akan mendapatkan M optimum. Ketika ini kita diferensialkan terhadap C, maka kita akan mendapatkan C optimum. Sederhana begitu saja. Jadi ketika ini total ini kita jumlah, kemudian kita diferensial terhadap M, ya kita akan dapat M yang paling minimal dari ini. Ketika kita diferensial terhadap C, maka kita ingin mendapatkan C yang paling minimal dari yang ada di sini. Berapa C yang paling minimal? Oke. Kita tahu tadi bahwa error kuadratnya itu persamaannya adalah ini. Jadi kita tadi sudah sepakat, sudah mendapatkan, jadi dari sini logikanya masuk ke sini, kemudian logika masuk ke sini. Jadi karena kita sudah sepakat untuk membahas di sesi ini adalah least square adalah kuadrat terkecil, maka least square-nya adalah ini. Berarti kalau begitu total ini masing-masing adalah kuadrat kecil, misalnya masing-masing adalah kuadrat dari delta error, ini kuadrat delta error. Jadi total errornya itu adalah ini semua kita simbolkan dengan persamaan matematik menjadi sigma, ya, sigma ini. Jadi ini mulai dari 1 sampai n, itu kita nggak usah tulis karena kita sudah tahu bahwa jumlahnya adalah n, begitu ya. Jadi ini adalah total errornya persamaan seperti ini. Oke, berarti ini kita diferensialkan. Nanti ini harus kita diferensialkan terhadap m dan kita diferensialkan terhadap c. Oke, kita sudah mendapatkan seperti ini. Begitu ya. Jadi ini adalah total error tadi. Nah, kemudian kita diferensialkan dia yang di sini ya. Kita diferensialkan, kita punya di sini. Kita diferensialkan dia terhadap C. Ketika diferensial terhadap C, maka persamaan ini menjadi ini. Gitu ya. Nah, ini sama dengan 0. Ketika ini sama dengan 0, maka suku ini harusnya adalah 0, karena memang 2 kali 0 kan pasti 0. Berarti sigma ini adalah 0, maka kemudian kita bisa pindah C-nya ke sini dan sebagainya, gitu ya. Jadi kita pindah bahwa ya, berarti di sini adalah ini C-nya kita pindah, ya. Jadi sigma C kita pindah. Jadi sigma C-nya kita pindah karena sigma C itu adalah C tambah C tambah C tambah C sejumlah n. Sementara C-nya itu adalah karena dia satu garis, ada garis yang sama, maka kita tinggal kalikan n kali C. Itu berarti kalau begitu kita bisa mendapatkan C itu adalah sigma ini sigma ini semua dibagi dengan n, maka kalau misalnya ini masing-masing dibagi n itu artinya kan rata-rata. Jadi ini adalah yi rata-rata dari yi, ini rata-rata dari xi, begitu. M ini konstanta, nggak perlu di rata-ratakan karena memang yang dibagi adalah ini. Gitu, kita sudah dapat C. Kemudian ketika kita diferensialkan terhadap M, maka apa yang terjadi? Ini tetap persamaan ini kita akan diferensialkan terhadap M, maka ketika diferensial terhadap M, maka ini menjadi 2 dari semua ini, M-nya, kemudian X-nya keluar. Jadi X-nya keluar, kemudian ada 2-nya, maka di sini kita jadi 0 ya. Jadi 2-nya nggak ngefek, gitu. Jadi yang sigma saja akhirnya sama dengan 0. Nah, ini ketika sigmanya sama dengan 0, maka kita bisa memainkan. Jadi C ini kita substitusikan dari yang sudah kita punya. C tadi kan sudah kita hitung di sini. C ini kita masukkan ke sini, maka menjadi dalam persamaan ini. Begitu. Nah, persamaan ini itu kita kumpulkan deh yang M. Kita kumpulkan yang M menjadi seperti ini. Begitu, nanti silahkan di freeze jika ingin mengamati lebih detail. Kita kumpulkan yang M, maka konsekuensinya kita punya M seperti ini.
Nah, M seperti ini itu bisa disederhanakan karena Y itu adalah sigma Y per N, maka supaya ini semua menjadi sigma yang sama, maka persamaan ini bisa diubah menjadi persamaan ini. Sebenarnya ini sama aja, kita pakai ini juga bisa, kita pakai ini juga bisa. Oke, jadi kita sudah punya dua persamaan bahan baku untuk kita proses di coding. Nah, berarti kita punya persamaan, kita simpulkan bahwa untuk mencari M optimum kita sudah mendapatkan ini adalah M optimum. Untuk mencari C optimum kita sudah punya persamaan cara mencari C optimum. Nah, kemudian kita ingin ngecek, karena ini least square-nya seperti ini, maka kita ingin mengecek seberapa dia itu baik ya. Jadi dari error yang ada, dari residu yang ada, kita mau ingin mengecek sebenarnya skalanya dia ya. Jadi R ini sebenarnya adalah skala dari 0 sampai 1, seberapa persamaan kita ya, seberapa garis hijau yang kita punya itu mendekati. Jadi kalau misalkan memang datanya sangat jelek ya, memang antara data dengan garis itu tidak sinkron gitu. Jadi ketika R-nya mendekati 0 berarti pemaksaan garis hijau kita seperti ini. Nah, ini ketika R-nya 0, pemaksaan garis hijau kita itu sangat tidak tepat. Gitu, ketika ya nggak mungkin 0 ya. Jadi ketika benar-benar kecil banget gitu, maka berarti hijau kita sangat tidak tepat, garis hijau ini. Ketika 1 berarti ini nempel banget ya, nggak mungkin. Jadi karena ini nggak mungkin nempel, maka nggak mungkin 1. Jadi kalau benar-benar data ya, tapi kalau bukan data misalnya dipaksa nempel ya pasti nilainya 1 gitu. Tapi kalau misalkan karena ini pasti ada error begitu, selama ini ada error, maka nilainya nggak akan pernah mungkin 1 R-nya begitu. Dan karena ini nggak mungkin sangat jauh sehingga hampir nggak dianggap sangat nggak ada, jaraknya sangat besar, maka R-nya 0 ya nggak mungkin R-nya 0. Jadi R itu akan berkutat antara 0 dan 1, dan tidak mungkin 0 dan tidak mungkin 1, logikanya begitu, logika fisiknya ya. Kalau logika matematik sih bisa. Oke, kita sudah mulai masuk ke coding sekarang. Jadi kita punya 3 persamaan bahan baku begitu utama, maka kita masuk ke coding. Yang pertama pasti kita akan membersihkan memori dan layar, suatu hal yang biasa begitu. Terus kemudian kita akan memproses data. Nah, ini yang cukup menarik. Jadi karena kita nggak punya data, kita mencoba untuk memproses data gitu. Jadi kita anggap data kita 10. Apakah harus 10? Ya tidaklah. Bisa 20, bisa 100, bisa cuma 5 begitu ya. Jadi pada saat ini kita buat datanya jumlahnya 10. Nah, kita sudah menentukan di awal bahwa M-nya dan C-nya itu kita tentukan dulu. Jadi kita sebenarnya garis hijaunya kita tentukan gitu. Terus kemudian kita mencoba menambahi noise gitu, menambahi tadi gitu. Jadi kita ingin menambahi noise. Jadi sebenarnya filosofinya adalah di gambar ini ya, garis hijaunya kita dapat dulu. Jadi sebenarnya logikanya kalau misalkan di lapangan, maka kita mendapatkan data dulu gitu ya. Jadi di titik ini kita dapat, baru kemudian kita mencari. Cuma karena memang kita ingin melakukan pengetesan di dalam program ini, maka seakan-akan hijaunya ini kita dapat dulu, kemudian kita mencari, kita membuat error ini secara random untuk mendapatkan titik-titik itu. Jadi ini adalah noise-nya, noise untuk masing-masing titik. Oke, jadi di sini kita menambahkan noise dengan persamaan ini. Persamaan ini adalah plus minus 1 gitu ya. Silakan nanti dianalisa. Persamaan ini adalah menambahkan dia plus minus 1. Jadi hasilnya Y yang ada itu adalah Y plus noise ya. Jadi kita tahu bahwa tadi bahwa noise-nya itu di Y bukan di X. Kenapa di Y? Karena Y itu adalah variabel terikatnya. Oke. Nah, kemudian kita memproses nilai M. Ketika kita memproses nilai M persamaan ini, maka persamaan ini kita turunkan di sini
setiap sigma harus dihitung sendiri, nggak bisa tidak gitu ya. Kita buat sigma ini kita beri nama A, sigma ini kita beri nama B, sigma ini kita beri nama C, sigma ini kita beri nama D. Nah kebetulan ini kan sama, tinggal nanti dikuadratkan hasilnya, maka ini tetap kita beri C. Jadi kita hanya punya sampai D. Jadi kita punya sampai D. Jadi ini adalah sigma-sigmanya. A itu ini, A itu adalah karena X-nya itu kita wakili dengan I, maka YI kali X, begitu ya. Dan seterusnya, maka kemudian M ini adalah ini. M itu jadi sini atau ini. Gitu. Ini adalah coding untuk memproses nilai M. Ini coding untuk memproses nilai C. Jadi C dengan rata-rata Y min MX rata-rata. Jadi kita untuk mendapatkan rata-rata kan berarti kita jumlah semua Y-nya, kita jumlah semua X-nya, kita X adalah I, kemudian kita bagi dengan N. Ketika kita bagi dengan N, maka dia menjadi rata-rata. Gitu. Jadi ini adalah coding untuk mencari C. Nah, tadi kita juga perlu untuk coding mencari nilai R, karena R itu menentukan seberapa jelek data kita, seberapa linearitas kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi ini silakan nanti dicermati. Jadi ini EM itu E merah, EH itu adalah E hijau, begitu. EM E merah dengan E hijau itu kita bedakan, begitu ya. Jadi E merah itu bersamanya ini, E hijau itu bersamanya ini. Jadi R itu adalah E hijau min E merah per E hijau pangkat setengah atau pangkat akar, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya kita membuat gambar. Oke, kita sudah melihat semua script codingnya untuk regresi linear. Maka kita coba running programnya. Nah, ketika programnya kita running, maka kita pertama kan memproses data tadi. Kita memproses data, jadi data kita boleh dimasukkan, tapi pada saat ini supaya cepat saya membuat persamaan garisnya tertentu ini, terus kemudian saya beri noise-nya secara random. Noise ini sebenarnya adalah error E-nya tadi. Noise-nya saya beri secara random, maka noise-nya ini. Jadi kita lihat noise-nya adalah plus minus 1 ya. Jadi persamaan ini membuat dia menjadi plus minus 1. Silakan nanti dianalisa. Silakan nanti diplototin ya. Jadi sebenarnya random ini nilainya adalah 0 dan 1, karena saya buat 0,5 min random, artinya dia langsung cut off dari yang di atas 0,5 jadi plus, yang di bawah 0,5 jadi minus, kemudian kita kalikan 2 jadi tidak hanya 0,5, jadi sekarang batasannya adalah plus 1 dan min 1 ini, sehingga Y-nya menjadi seperti ini. Nah gambarnya ini Y-nya menjadi berantakan begini. Jadi nilai X1, X2, X3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Jadi X-nya kita buat nilai random. Kenapa ini tidak ada di X, ini ada 2 ya, nggak apa-apa. Cuma sekarang ini sebagai uji coba cara coding untuk memastikan bahwa formula yang kita turunkan untuk mendapatkan nilai M dan nilai C untuk memastikan garis ini benar itu sudah tepat. Oke. Setelah itu ketika kita running, nah ketika kita memproses nilai M, maka ujung outputnya adalah nilai M. M ini langsung keluar dari data yang ada, M yang keluar. Nah M-nya ketemunya 0,4 per sekian, padahal sebenarnya yang benar M-nya adalah 0,3. Jadi kita sudah sepakat ya, M-nya di sini 0,3 gitu. Saya posting lagi di sini. Itu M-nya 0,3, oh, berarti salah. Kenapa ini salah? Ya karena memang menghitung M-nya ini dari data, bukan dari persamaan. Nah, kita di sini M-nya ini adalah M yang sebenarnya nggak tahu, artinya programmer harusnya nggak tahu gitu. Ini hanya untuk proses mendapatkan data yang sengaja di noise kan. Dengan adanya noise ini, maka M-nya menjadi salah. Begitu ya, M-nya menjadi salah gitu. Makin noise-nya makin gede, M-nya menjadi makin salah gitu. Oke. Kemudian kita menghitung nilai C, C-nya ketemu min 5. Begitu. Dari hitungan kita tadi, C ini outputnya ketemunya min 5. Sementara kita dapat min 5,7 ya, hampir min 6.
kita mendapatkan C-nya min 5. Berarti noise kita sudah berhasil untuk mengecoh ini bahwa M dan C-nya salah karena noise. Kalau misalnya noise ini nggak ada, misalnya ini kita hilangkan noise-nya, Y-nya langsung dapat, ya C-nya ini pasti akan dapat tepat persis, C-nya ini pasti min 5 gitu, dan ini M-nya pasti nanti akan 0,3 gitu. Jadi noise kita sudah berhasil, ternyata memang begini. Jadi kan kalau misalnya kita lihat dari datanya, memang ini tidak satu garis kan, kelihatan bahwa memang dia istilahnya menyebar gitu. C-nya sudah dapat begitu. Oke, kemudian kita mencari R dari hitungan ini, ternyata kita mendapatkan R-nya 0,9. Wah, ini sudah artinya R-nya sudah lumayan bagus. Jadi dekat ke 1 gitu ya. Jadi kalau dekat ke 1 artinya dia sudah lumayan bagus. Nanti sahabat-sahabat bisa melihat skripnya ini di bagian penjelasan. Nah, setiap di penjelasan di video ini akan ada skripnya supaya bisa langsung dicoba, termasuk bagaimana menginstal Master Octave ya. Begitu. Jadi R kita sudah bagus, memang sebenarnya sudah bagus. Jadi antara M dan C-nya sudah dekat dengan garis yang sesungguhnya. Gitu, garis yang sesungguhnya. Jadi karena memang datanya ini noise-nya juga sudah sangat keren, sangat bagus, sehingga akhirnya memang dia tidak satu garis. Jadi harusnya kan titik-titiknya satu garis begini. Oke, noise-nya sudah berhasil. Kemudian ternyata dari noise-nya adalah 0,1%. Begitu ya. Nah, kemudian kita membuat gambar. Ketika kita buat gambar, ini adalah garis hijau tadi, gitu. Jadi garis hijaunya tadi ini adalah titik yang paling optimum, di mana ketika kotak-kotaknya, misalnya ini ya, ini kotaknya di sini, ini selisihnya di sini, jadi kotaknya di sini, ini di sini, kotaknya di sini, nah gitu. Ini kotaknya kecil, nah ini sudah paling optimum. Ini adalah garis yang paling optimum dari semua error yang ada. Begitu. Jadi kita sudah bisa mendapatkan regresi yang linear, begitu ya, dengan memanfaatkan kuadrat dari errornya. Begitu. Oke. Cukup menarik pembahasan pada hari ini, dan ini akan sangat diperlukan pada banyak hal ketika kita melakukan linearisasi atau memaksakan bahwa data ini saya paksa dalam bentuk linear, maka kita menggunakan model yang saya jelaskan di video ini. Tapi kalau kita beranggapan data ini sebenarnya bukan linear, tapi data ini adalah hiperbolik, data ini adalah melengkung, ya berarti pendekatan jangan menggunakan linear. Jadi kita pakai feeling dulu. Nah, sekarang ini feeling kita, dan memang kita mengambil data ini, mendapatkan data ini kan dari linear yang dinoise-kan. Jadi kalau misalnya kita punya data, maka yang pertama kita pikirkan data ini sebenarnya trennya apa. Trennya linear, ya sudah, kita dekati dengan mekanisme yang dijelaskan di video ini. Begitu. Terima kasih, semoga manfaat video pada hari ini. Semoga kita selalu menjadi orang yang bisa punya manfaat untuk orang banyak. Semoga Allah selalu membuat kita menjadi sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.